أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar kembali berkaitan dengan ilmu agama kita, khususnya berkaitan dengan hadis, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-35 ya. Hadis yang ke-35 sebenarnya hampir mirip dengan pembahasan Pak Yai kemarin, tapi insyaallah kita baca saja faedah dari hadis yang ke-35 ini. Tema dari hadis yang ke-35 adalah ukhuwatun islamiyatun wa adabun ijtimaiyatun. Temanya adalah persaudaraan dalam Islam dan adab-adab bermasyarakat. Yang sebelumnya kita belajar apa? Ya, banyak berkaitan dengan kemungkaran, kemudian keutamaan zuhud, kemudian tidak boleh berbuat madharat dan merubah kemungkaran. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan diberi ilmu dari kitab ini berkaitan dengan persaudaraan di dalam Islam dan adab-adab bermasyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk dan taufiknya sehingga kita bisa memahami apa yang kita pelajari pada malam hari ini, sehingga apa yang kita dengarkan, apa yang kita tulis, dan apa yang kita resapi bisa menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita membaca faedahnya, kita baca dulu hadis yang ke-35 ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala bai'i ba'dukum ala bai'i ba'din wala bai'i ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan. Al muslimu akhul muslimi
la yadlimuhu wala yakhduluhu wala yakdibuhu wala yahqiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi salasa maratin. Bihasbi mri'in min syarri an yahqira akhahul muslima. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Nggih, hadisnya insyaallah ada sebagian yang sudah hafal, alhamdulillah. Bagi yang sebagian semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membacanya, dan semoga yang kita baca mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba artikan ringkas dari hadis yang ke-35 ini. Hadisnya berkaitan dengan persaudaraan di dalam Islam dan adab-adab bermasyarakat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, ya, janganlah kalian saling hasad. Janganlah, ya, berarti yang pertama poinnya adalah la tahasadu, janganlah kalian hasad. Wala tanajasu, janganlah kalian saling menyakitkan saudara dengan yang lainnya atau memboikot. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling mendiamkan. Wala bai'i ba'dukum ala bai'i ba'din, ya, dan janganlah kalian saling menjual di atas jual beli orang yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, orang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. La yadlimuhu, maka tidak boleh saling mendolimi, ya, tidak diperbolehkan mendolimi. Wala yakhdiluhu, wala yakhduluhu, dan jangan saling apa? Ya. Wala yakdibuhu, dan jangan saling berbohong. Wala yahkiruhu, dan jangan saling menghina. Wala at-taqwa hahuna, kemudian takwa itu tempatnya di hati. Wa yusiru ila sadri salasa maratin, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Bihasbi mri'in minasyarr, dan cukuplah seseorang itu dianggap melakukan sebuah amalan yang berdosa, amalan yang jelek, an yahkira akhahul muslim, tatkala orang tersebut menghina saudaranya atau menghina muslim yang lainnya. Kulul muslim 'alal muslim haramun, setiap muslim terhadap muslim yang lainnya adalah haram. Apanya? Damuhu, darahnya, maluhu, hartanya, dan wa irduhu, dan kehormatannya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Sangat dipahami, ya. Berarti Bapak dan Ibu sekalian, ya, hadis yang ke-35 ini insya Allah mudah kita pahami karena sudah terperinci oleh Rasulullah SAW larangan-larangan apa saja yang seharusnya kita tinggalkan di dalam kita bersaudara dengan muslim yang lainnya, dan di dalam rangka menjaga ukhuwah Islamiyah. Sudah diperinci oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadis ini adalah hadis yang sangat mulia sekali, yang mengajarkan kita kalau pengen hidup kita rukun, ayam, tentrem dengan saudara yang lainnya, insya Allah hadis ini sangat bisa menjadi solusi buat kita semuanya. Biasanya kalau saling membenci itu dasarnya dari nama saling hasad, saling hasad, pengen sesuatu yang dimiliki oleh orang lain hilang, mungkin kekayaannya, jabatannya, ilmunya, keluarganya dan sebagainya, maka terjadi banyak permusuhan. Makanya Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti kita, yang mana kita adalah umat beliau, seyogyanya dan seharusnya kita bisa menghindari, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW yang sudah tertera di dalam hadis yang ke-35 ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan meninggalkan, khususnya meninggalkan amalan-amalan yang terlarang dari hadis yang ke-35 ini. Walaupun terkadang sulit kita tinggalkan. Terkadang sebagaimana faedah hadis yang dulu kita baca, seandainya manusia itu bisa memberikan yang terbaik di amalannya, maka tidak akan terjadi permusuhan dan kondisi umat Islam, khususnya manusia ini akan baik saja. Tapi terkadang nafsu lebih didahulukan. Maka ini semua terjadi, salah satu faktornya juga karena nafsu seseorang. Pada saat kita hasad dengan saudara kita, dengan tetangga kita, keluarga kita, juga dari nafsu. Pada saat kita membenci saudara kita juga karena nafsu. Pada saat kita memboikot, membelakangi, tidak mau adep-adepan dengan saudara kita, teman kita atau apa, juga karena nafsu. Atau kita ada curang di dalam perdagangan juga karena nafsu. Semua ini Allah dan Rasulnya sudah kita larang dalam rangka umat Islam itu bersatu. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Ini tujuannya, tujuannya supaya umat Islam itu menjadi saudara, menjadi saudara. Makanya hal-hal yang tidak baik tadi sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah melalui hadis yang ke-35 dari Arba'in ini untuk kita tinggalkan. Bapak dan Ibu sekalian, kita coba baca faedah dari hadis ini, hadis yang ke-35. Semoga setengahnya kita selesaikan pada malam hari ini, dan semoga pekan depan Allah mudahkan untuk kembali kita pelajari lagi. Ini saya bacanya agak belerang ya Bang. Nomor setunggal, faedah nomor setunggal. Tahrimul hasadi bainal muslimina. Haramnya sifat hasad di antara kaum muslimin. Hadis nomor 35 ini sangat kita perhatikan. Yang pertama adalah larangan hasad. Hasad niku napa? Hasad yaitu wa huwa tamani zawalan ni'mati anil mahsudi. Hasad niku napa Bapak Ibu sekalian? Terus tamani, mengharapkan hilangnya nikmat pada orang yang dihasati. Contohnya, Pak Asad kaya, kalau kok mboten gadah, saya berharap nih hartanya Pak Arsad yang banyak itu hilang atau rugi banyak sehingga menjadi tidak kaya. Seperti itu modelnya Hasan ya. Pak Asad kaya, kelihatan nyari harta mudah. Saya kok sudah kerja siang masak malam masak, pagi masak, nggak tidur, tapi rezekinya gini. Pak Arsad kok kelihatannya mudah sekali, kelihatan nggak kerja tapi hartanya datang terus. Saya sehingga timbul hasad. Wah, saya sangat berharap nih Pak Arsad ada apa gitu. Itu namanya hasad. Seperti itu mudahnya. Pokoknya kalau ada sesuatu yang menginginkan nikmat Allah pada saudara kita hilang,
itu berarti namanya hasad. Entah itu harta, pangkat, jabatan, keluarga, kehormatan dan sebagainya. Tidak hanya harta saja, ya. Itu dinamakan hasad. Terkadang juga hanya harta, mungkin ada saudara teman kita, tetangga kita ya lebih mulia atau lebih diidolakan di masyarakat. Kita kok gini-gini aja, ya terkadang juga hasad. Sesama ustadz demikian juga terkadang pengajar. Ustadz ini kok terkenal, ya padahal pendidikannya hanya S1 saja. Ini ada ustadz doktor nggak terkenal gitu kan, bisa hasad dari situ. Dan itu sangat mudah sekali setan masuk dalam konteks ini. Ibu-ibu mungkin juga demikian, ya. Ada ibu-ibu yang terkadang di kegiatan itu aktif sekali, terus temannya melihat, ya, ibu ini kok sering didekati teman yang lainnya, sering dijadikan panitia, sering di ini. Terus ada ibu-ibu yang lainnya, ya, oh, saya pengen supaya ibu ini tidak terlalu terkenal di masyarakat sini, ya itu bisa, ya. Dan ini bisa menjangkiti kita dan siapapun kita, ya. Dimanapun posisi kita, tidak harus orang yang terkenal, tidak harus orang yang punya jabatan dan pangkatan di semua lini kehidupan kita. Makanya dari sini Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti supaya kita tidak berbuat hasad, ya. Dan ini sangat berat terkadang, ya. Terkadang sangat berat bagi orang-orang yang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba terkadang muncul, ya. Terkadang tiba-tiba muncul. Ya. Makanya sangat mulia sekali bagi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya, ya tidak mempunyai sifat hasad ini. Low profile, ya, maksudnya gitu, low profile. Mau disanjung tidak tersanjung, mau diinjak-injak juga tidak terhina. Insya Allah lebih mudah seperti itu, ya. Lebih ayam hidupnya, ya. Sehingga itu meminimalisir kita mempunyai sifat hasad. Sangat dipahami, ya, nomor setunggal. Insya Allah sangat mudah. Atau di sini Ibnu Taimiyah menjelaskan al-hasad huwal bughdu wal karahah lima yarahu min husni halil mahsudi. Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasatinya, yaitu membenci dan tidak suka hal yang baik itu ada pada orang yang dihasatinya. Ini berarti segala macam, ya. Insyaallah mungkin kita saatnya introspeksi, barangkali ada sifat seperti itu, ini sifat seperti itu yang bisa merusak amal kita. Makanya ada beberapa bahaya orang hasad, ya. Nomor setunggal bahayanya adalah perangai orang Yahudi. Hasad, ya, perangai orang Yahudi. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Kemudian hasad juga bisa menyakiti kaum muslimin. Dalilnya adalah Al-Ahzab ayat ke-58. Masya Allah, ya, hasad. Kemudian hasad juga bisa bahayanya di dalam surat Al-Falaq, ya, yang sari hasidin idza hasad dan lain sebagainya. Itu adalah bahaya-bahaya dari hasad yang bisa muncul pada diri kita. Nomor kali sampun dipahami, ya, mudah, ya. Insyaallah kita sudah merasakan, ya. Kalau merasakan segera minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan, sehingga nanti insya Allah kita bisa sampai posisi bahwa kaitannya dengan takdir nanti lebih mudah, ya. Biasanya orang yang hasad terkadang secara tidak langsung menggugat takdir yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ada si A kaya, kita kok hasad ingin kayanya hilang, berarti secara tidak langsung kita menggugat Allah menetapkan orang ini kaya. Si B
rupawan, cantik dan sebagainya. Terus ada hasad, berarti juga demikian ya, pengen menggugat sampai tidak langsung tidak terima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat bahaya sekali dari hasad ini. Nomor 2, tahrimul najas wa huwa an yazida fil sil'ati man la yuridu syira'aha. Yang kedua, larangan tadi adalah haramnya najas. Najas nih itu apa? Wa huwa an yazida fi sil'ati man la yuridu syira'aha, yaitu menambah harga dalam barang dagangan sedangkan dia itu tidak mau membelinya. Sangat dipahami ya. Artinya ada orang yang menaikkan harga ya, tapi dia tidak mau membelinya. Mungkin menawarnya dengan harga tinggi ya, sedangkan dia tidak mau membelinya. Ya iseng-iseng kadang ada orang ya, saya tawar sekian tapi sebenarnya dia tidak mau membeli itu. Cak dipahami ya? Ada kan buatan? Biasanya kalau kita tawar menawar gitu, ya ada yang nawar sekian. Saya sudah beli barangnya Pak Heri mungkin ayam gitu nggih, 70.000. Ya. Tapi ada ikhwan lagi, wes Pak saya beli 80, tapi sebenarnya tidak mau membelinya, hanya seperti supaya harganya naik saja. Nggih. Itu tidak diperbolehkan. Namanya apa? An-najas ya. Faedah nomor 3. Faedah nomor 3. Tahrimul tabaghudi bainal muslimina. Tahrimul at-tabaghudi bainal muslimina. Kalau ada tatani ya, tanajas, tahasad ya, itu adalah saling. Artinya ada dua komponen ya. Beda kalau hasad itu berarti satu aja ya. Atau bugdu itu satu kemarahan, kebencian. Tapi kalau tabaghud artinya saling, ada salingnya. Tahrimul tabaghudi bainal muslimnya, larangan saling membenci di antara kaum muslimin. Larangan saling membenci di antara kaum muslimin. Masya Allah ya, larangan saling membenci di antara kaum muslimin. Benci ini kan apa Pak? Pak buatan seneng nonton ya, dulu rupanya ini nggak seneng ya. Atau melihat perilakunya orang ini nggak seneng, lihat ya apa perawakannya dan sebagainya tidak seneng ya. Dan lain sebagainya, berarti namanya benci. Tahrimul tabaghudi bainal muslimin, larangan saling membenci di antara kaum muslimin. Oke. Berarti nggih wonten nomor setunggal apa? Jangan saling hasad. Nomor 2 jalan ya najas, yaitu menaikkan harga. Kemudian saling membenci. Nomor sekawan. Nomor 4 tahrimul tadaburi wa huwa an yu'rida ba'dhum 'ani ba'din inda liqa. Tadabur niku napa nggih? Memboikot, Pak. Napa nggih? Saling niki lho. Adu bokong, adu pantan niku napa? Ya, membelakangi ya. Ya, ngoten niku. Nggih, singkur-singkuran ya. Wonten nak Jawane singkur-singkuran. Nggih. Tahrimu tadaburi ya, wa huwa an yu'rida ba'dhum 'anil ba'din inda liqa, yaitu dia menghindari atau menolak ya satu dengan yang lainnya pada saat
bertemu. Ya melengos saged ya. Atau ya nggak mau waktu ketemu langsung nyingkir ya, atau ya tidak ini gitu ya. Saged dipahami ya. Nah, singkir-singkuran ya, atau memboikot dan sebagainya. Awalnya mau ketemu satu ini ya, satu jalan itu ya. Karena ada sifat ini tadabur ya, saling ya, boikot memboikot, tidak mau sapa, akhirnya milih jalan yang lainnya. Ya. Nggih, fleroan nggih. Masya Allah ya, ini aturan bermasyarakat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh, ya, mboten angsal. Makanya ya, Islam mengajarkan kalau kita ini tujuan akhirat, insya Allah bisa menghilangkan seperti ini. Wis tau, enak itu jadi orang yang mudah memaafkan dan minta maaf. Insya Allah hatinya lebih tenang. Ketimbang ini, wis ketemu teman atau saudara atau tetangga dan sebagainya masih seperti ini, nanti hati ini pasti akan kelamaan akan merasakan ketidaknyamanan. Bagaimana kalau kita sudah berusaha, ya mungkin saya dengan tetangga atau dengan teman kok terjadi kebencian ya, permusuhan, kemudian saya sudah berusaha memberi salam, meminta maaf, kok tetangga tersebut belum memaafkan, ya sudah, nanti urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang utama sih, dan yang memulai minta maaf atau yang sebagian ya, yang memulai minta maaf. Ya, memberanikan diri, merendahkan dirinya, maksudnya ya menundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena sebagai hamba berniat baik, menyambung persaudaraan, memberanikan diri untuk datang meminta maaf. Entah nanti mau dimaafkan atau tidak dimaafkan, itu urusan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba tersebut, ya. Kalau lama-lama nanti juga sama-sama dihisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus apakah nanti setelah kita sudah meminta maaf ya, kemudian orangnya juga memaafkan, apakah kita nanti harus seperti dulu lagi baik? Tidak juga. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau mampunya kita ya tidak seperti dulu, ya semampu kita, ketemu salam saja sudah cukup, atau memberikan hadiah saja sudah cukup. Tidak harus seperti semula kala sebelum terjadi permasalahan, ya. Makanya kadang kan kalau kaca sudah retak itu kan sulit lagi di lem, ya. Seperti halus lagi kan susah, ya. Ya sudah, semampuan kita memperbaiki yang sudah retak tadi. Nggak harus seperti yang awal-awal yang baik-baik, ya. Yang penting kita sudah memulai untuk memperbaiki hubungan kita dengan saudara kita, tetangga kita, teman kita yang sudah retak tadi. Dan insya Allah sebuah keutamaan bagi orang yang memulai dulu untuk memperbaiki hubungan tersebut. Ketimbang singkur-singkuran ini buatan sekeca ya Pak, ya. Pasti Pak, kalau nggih ngalami masalah ingatan nggih, buatan sekeca dah. Nggih, minimal ada deg-deg waktu mau ketemu nggih. Maksudnya itu apa nggih? Nggih, ada perasaan tidak enak nggih. Wahnya ternyata dia ya ketemu lagi. Padahal tadi sudah merancangkan, sudah tidak ketemu, ternyata Allah temukan aja. Hati pasti akan ya. Pripun Pak? Nggih. Kalau nggih pernah ngalami masalah ini, pernah ngalami ya, walaupun tidak disengaja tapi pernah mengalami hal seperti itu, tidak enak ya. Pasti ada persangkaan-persangkaan yang kadang ya setan datang menambah bumbu-bumbunya supaya itu terjadi terus ya. Makanya cepat segera diusahakan untuk diperbaiki hubungan dengan orang lain ini. Makanya berapa hari tidak diperbolehkan untuk tidak saling sapa dengan saudara? 3 hari ya. Karena itu Rasulullah ya sudah mendapatkan petunjuk dari Allah bahwa ada waktu jeda untuk berpikir. Tidak, manusia kan tidak langsung kadang ya bisa memaafkan. Kalau terjadi crash dengan teman saudara itu kan nggak bisa langsung
memaafkan. Kadang perlu jeda waktu untuk berpikir kembali, untuk merenung kembali, sehingga waktu 3 hari sudah cukup untuk memperbaiki tadi, untuk berpikir jernih, ya, untuk berpikir yang baik seperti apa, untuk merenungi dan sebagainya. Ada waktu 3 hari. Maka setelah itu, ya, ada dosa tersendiri bagi orang yang tidak saling sapa lebih dari 3 hari. Dalam? Ada Pak, saya tidak hafal tapi ada tadi. Bentar ya. La yahilu lil muslim an yahjura akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani. Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Lebih dari 3 malam, ya, artinya 3 hari tadi, nggih. Fayaridu hada, mereka bertemu lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalami. Yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Memulai mengucapkan salam. Tapi ini perjuangan Pak, mboten jenengan dereng nate ngalami gampil, tapi nak sudah mengalami untuk memulai salam tuh berat juga terkadang, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk taufiknya. Kadang tuh ndredeg juga loh Pak, datang ke tempat saudara kita yang awalnya masalah itu terkadang juga perlu menyiapkan hati dan perjuangan. Tapi ini adalah motivasi, ketimbang kita nanti masalah di akhirat, mendingan masalah selesai di dunia. Nggih. Sangat dipahami ya. Makanya kita, ya, memperkecil urusan dengan orang lain. Sangat dipahami ya. Tahrimu tadabur wa huwa an yu'rida ba'duhum an ba'din inda liqa. Ya. Larangan memboikot, membelakangi, ya, yaitu menolak di antara mereka pada saat mereka saling bertemu. Nomor 5. Nomor 5 nggih. Tahrimu an yabi al muslimu ala bai'i akhihi. Larangan menjual di atas penjualan orang lain. Artinya kita menjual terus ada penjualan yang lainnya. Maksudnya apa? Wa huwa an yaqula liman istara sil'atan bi asyratin masalan. Yaitu tatkala seseorang mengatakan ingin membeli sebuah barang dagangan seharga 10. Misalnya nggih, ana u'tika mislaha bi tis'atin. Kemudian ada lagi yang datang, aku akan memberimu seharga 9. Maksud paham ya? Ada orang yang sudah, ya, menawar seharga 10, kemudian datang si B dengan harga 9. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Artinya masih dalam di situ tadi, ya, tidak diperbolehkan. Liyafsiha wa yaq'adu ma'ahu, supaya orang itu mencabut akadnya tadi yang sudah dengan awal, ya, tidak diperbolehkan itu. Kecuali kalau sudah keluar dari khiyar tadi, ya. Untuk khiyar itu memilih, ya, apakah jadi membeli atau tidak jadi membeli, boleh kita menyelesaikan, ya, untuk urusan yang kedua, tawaran yang kedua. Tapi pada saat ada saudara kita masih tawar menawar dengan yang awal dan dia masih memikirkan ingin membeli atau tidak, kok ada tiba-tiba orang lain datang dengan barang yang sama menawarkan dengan yang lebih murah barangkali seperti itu, supaya apa? Yang tawar menawar tadi, ya, yang masih khiyar memilih tadi menggagalkan, membatalkan, kemudian pilih yang kedua. Ini tidak diperbolehkan. Contohnya juga
dalam proses pernikahan ya. Kalau ada khidbah ya, ada proses menikah dengan ikhwan dan akhwat, masih proses, yes. Tiba-tiba ada yang menawarkan, ya, kemudian memilih yang tadi, ini juga tidak diperbolehkan. Artinya sudah proses, sudah mulai ini ya, apa, ta'aruf, khidbah dan sebagainya, ya. Kemudian ada, ya, yang lainnya mungkin yang lebih ganteng, ya, ditawarkan, lebih kaya, ganteng dan sebagainya. Akhirnya yang tadi sudah proses, sudah ini, sebelum ada kejelasan lanjut atau tidak, sudah ditawarkan lagi. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Sangat dipahami ya. Biarkan yang tadi khiyarnya selesai, nanti kalau sudah ada keputusan tidak lanjut, boleh kita masuk ke proses selanjutnya. Tapi kalau masih ada khiyar, masih proses memilih, ya, tidak diperbolehkan untuk datang, untuk menawarkan, ya, pilihan yang kedua. Ya, kalau bareng silahkan memilih, kan belum proses Pak ya. Silahkan memilih si A, si kan. Biodata dikumpulkan semua, ya. Ini mau milih yang mana gitu. Saya dipahami ya. Tahrimu an yabi al muslim ala bai'i akhihi wa huwa yaqula liman istara sil'atan bi asyratin masalan ana u'tika mislaha bi tis'atin. Ya, itu ya memberikan barang dagangan yang lebih murah pada saat orang lain masih proses jual beli. Faidah nomor 7. 6 ya. Jadi, nomor 6 ya. Oh nggih, nih nomor 6. Tahrimu syira'il muslimi ala syira'i akhihi. Larangan membeli barang atas muslim yang lainnya atau saudara yang lainnya. Contohnya yang bersama, ini prosesnya hampir sama dengan yang nomor 5 tadi. Kalau yang 5 tadi menjual, kalau yang ke-6 ini membelinya. Contohnya ada orang yang membeli wa huwa an yaqula liman ba'a sil'atan bi tis'atin masalan. Contohnya ada orang yang akan membeli barang seharga 9. Masih proses jual beli, yang satu pengen membeli seharga $9 misal seperti itu ya. Kemudian datang yang kedua, ana u'tika fiha asyrotan. Saya boleh dong membelinya $10 misal itu tidak diperbolehkan ya. Kalau yang awal tadi adalah menjual, yang kedua adalah membelinya. Terkadang kalau orang tidak tahu tata cara ya, ada ya, yang dalam proses jual beli masih ada proses khiyar, tiba-tiba ada ya hal-hal yang seperti ini, entah itu menawarkan yang lebih rendah atau membelinya dengan harga yang lebih tinggi. Anak belum paham Mbak Lelang. Nggih. Nggih, sama Ustaz Khalid tawadal. Nggih, boleh. Faedah nomor pinten? Nomor 7 nggih. Anna min tahqiqil ubudiyyati lillahi ri'ayatal ukhuwah al-imaniyah. Sesungguhnya
realisasi ya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga persaudaraan dalam keimanan. Sesungguhnya di antara realisasi kita, bukti kita bahwa kita itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala yang beribadah kepadanya adalah kita menjaga persaudaraan dalam keimanan ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, tadi dari la tadi ya, ilatnya adalah tujuannya apa? Takunu ikhwanan. Ya, takunu ibadallah ikhwanan. Jadilah kalian adalah hamba Allah yang bersaudara. Ini ada nih Pak Didi betul. Faedah nomor 7 nggih, anna min tahqiqil ubudiyah lillah ri'ayatul ukhuwah imaniyah nggih. Sesungguhnya bentuk realisasi ya, pembuktian penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di antara adalah menjaga persaudaraan di dalam keimanan. Ya, menjaga persaudaraan di dalam keimanan. Nggih. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya kemarin waktu daurah itu namanya ya belajarlah dengan beberapa ustadz itu nih. Sebenarnya kalau semakin orang itu tahu agama akan sedikit terjadi perselisihan. Nih, kalau jenengan kita semua mau belajar agama, nanti insya Allah akan sedikit terjadinya perselisihan. Dan ukhuwah Islamiyah itu mudah terciptakan. Nih, kemarin bagaimana kita nanti kalau sudah belajar kemudian tahu ilmu dasar-dasar itu ya. Nanti insya Allah kita akan lebih bijak, lebih bisa menghadapi perbedaan itu dengan baik. Terkadang kita di antara ustadz, mungkin di antara teman-teman itu kan memandangnya hanya yang nampak saja nggih. Contohnya ya, masalah mungkin kunut misalnya seperti itu nggih. Tapi kalau kita belajar dari usul gitu nggih, nanti ada pertemuan di situ. Saling menghargai apakah nanti sini masuknya di rangka ijtihadiyah atau khilafiyah. Nanti di situ terperinci lagi sehingga kita nanti bisa melihat hukum itu lebih luas lagi ya. Dan terkadang kan kita sudah saklek duluan ya. Sehingga setiap yang berbeda dengan kita pasti salah gitu kan ya. Belum mengenal lebih dalam lagi. Makanya kita mendingan kalau posisi kita sekarang apa? Belajar dan banyak diam saja. Maksudnya banyak belajar, kemudian banyak ya, diam pada saat kita menghadapi sebuah permasalahan yang terjadi di kalangan umat ini. Insya Allah lebih mendamaikan kita ya. Karena kita kan tidak tahu pendapat masing-masing ya, para ustadz, para ulama di dalam beristimbat dengan suatu permasalahan tadi. Anna min tahqiqil ubudiyah lillah ri'ayatul ukhuwah imaniyah ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ya. Tidaklah seseorang itu sampai pada tingkat kesempurnaan keimanannya sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Dan semoga ini kita diberi Allah Subhanahu wa taala sifat untuk bisa mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dan sekarang mungkin agak berat ya. Orang yang mencintai tanpa tuntutan itu ya. Orang yang mencintai dengan tulus itu terkadang berat ya. Padahal itu sebenarnya solusi untuk perbaikan manusia ya. Mencintai tanpa syarat ya. Mencintai tanpa syarat itu adalah solusi perbaikan umat, khususnya anak-anak. Di dalam proses pendidikan anak-anak
salah satu terapi yang paling mudah adalah mencintai tanpa syarat. Maksudnya apa Bapak Nusirkan? Sakit dipahami ya? Mencintai tanpa syarat. Itu insya Allah anak yang awalnya bergejolak, insya Allah nanti bisa tenang. Ya. Artinya mencintai tanpa syarat itu ya kita melayaninya, memberikan yang terbaik tanpa harus menuntut anak itu berubah sesuai yang kita inginkan. Pokoknya kita layani, kita baikin, kita kita posisikan dia dengan baik. Insya Allah nanti akan baik sendiri. Demikian juga pada saat kita bermuamalah. Contohnya kalau kita bermuamalah sering menuntut orang lain harus ikut dengan kita, biasanya terjadi apa? Ya, minimal kitanya nggak sabar dalam berdakwah. Ya. Tapi kalau kita sudah memberikan tadi ukhuwah Islamiyah tadi, kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, insya Allah kita akan lebih tenang, lebih nyaman. Artinya kita berbuat baik pun tanpa harus meminta orang yang kita baiki tadi baik sebagaimana yang kita inginkan. Ya, ini bisa kita terapkan dimanapun ya. Kita bisa terapkan dimanapun. Makanya Masya Allah ya, Rasulullah SAW sudah memberikan gambaran bagaimana bentuk mencintai orang lain tanpa ya syarat tadi ya. Dan ini salah satu bentuk keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang gagal dakwah itu karena orang-orang menuntut pada saat dakwah harus sesuai dengan yang dia inginkan, yang dia dakwahkan. Maka ini sangat mengkhawatirkan. Ana min tahqiqil ubudiyyah lillah ri'ayatul ukhuwah imaniyah. Ya, semoga kita bisa ini ya. Insya Allah demikian juga. Kemarin baru dapat kabar ya, ada istri seorang ustadz itu ya di kota seberang sana diganggu sama setan atau apa, teriak-teriak marah-marah itu ya. Terkadang mungkin juga karena beban hidup atau sesuatu hubungan yang tidak baik ya. Makanya kita harus hati-hati ya dengan fitnah-fitnah seperti itu. Makanya kalau orang sudah mencintai dengan tanpa syarat itu insya Allah akan bisa mengayomi. Orang sekarang kan kita menggambarkan orang tua yang mengayomi, melindungi, itu kan kadang jarang ya. Apalagi ada di beberapa sebagian kota itu ya. Ada usianya sudah sepuh tapi egonya masih tinggi ya, atau pengen ya sesuai dengan dia dan sebagainya. Tapi kalau nanti kita sudah bisa sebagaimana yang Allah dan Rasulnya terapkan, nanti insya Allah kita akan bisa merasakan bagaimana kita benar-benar beriman, mencintai saudara kita, keluarga kita nanti dengan tanpa syarat tadi, karena kita benar-benar mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Faedah terakhir nomor 8 ya. Anal ubudiyyata lillahi khassatan wa 'ammatan. Anal ubudiyyah lillah khassah wa 'ammah. Sesungguhnya bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa berupa yang umum maupun yang khusus. Ya, bentuknya bisa umum, bisa khusus. Wal madkurah huna minal khasa'is ya. Dan yang disebutkan dalam hadis ini adalah bentuk ibadah yang berupa khusus. Ya. Wa hiya ubudiyyatut ta'ah, dan itu adalah yang namanya khusus tadi apa? Ibadah yang berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Ya. Ada berapa yang dilarang dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian? Pinten? Dilarang saling hasad, dilarang saling najas, dilarang saling membenci, dilarang saling membelakangi, singgur-singguran, dilarang saling berjualan di atas penjualan yang lain, dan itu nggih. Nah, nggih. Dan nanti periode berikutnya adalah layat lim dan yang sebagainya, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala
senantiasa memberikan kita hikmah di dalam beragama ini dan memberikan kita keikhlasan. Semoga apa yang kita kerjakan, kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya dan buat keluarga kita dan bisa kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan menghisap kita dengan hisapan yang mudah dan memasukkan kita semua ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد